pagi. Pagi. Semangat dong, sekali lagi selamat pagi. Pagi. Oke, karena udah semangat, sebelum belajar kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini bisa ditangkap dengan baik. Silahkan Rais dipimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu mau absen dulu nih. Siapa ya yang nggak masuk? Amira. Hadir, Bu. Mira kenapa lemas banget? Saya belum sarapan, Bu. Lapar. Oh, kenapa belum sarapan? Sarapan pagi tuh wajib loh. Apalagi kita mau Jangan ya. belajar dia otaknya fresh. Oke, nanti habis ini sarapan ya. Bawa bekal kan? Bawa. Oke. Rais. Hadir. Rais semangat banget. Kenapa nih semangat banget? Tadi aku habis makan ayam goreng. Wow, ayam goreng. Belajar hari ini kita nyanyi lagu daerah dulu nih. Lagu daerah hari ini Mbak kita nyanyiin tuh lagu Apuse. Kalian pada apa nggak nih lagu Apuse? Apa, Bu? Benar apa? Ya. Iya. Oke, coba kita nyanyiin bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri ufenso baninema baki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri ufenso baninema baki pase. Alfabe aswara kwar arafabe aswara kwar. Oke. Gimana, masih semangat gak? Sip. Ih, kurang semangat. Masih semangat gak? Masih. Kita masuk ke dalam materi ini. Materi hari ini Ibu mau tanya ke kalian. Kalian masih ingat gak sih kemarin kita belajar apa? Belajar mengubah bentuk energi. Mengubah bentuk energi, betul. Ya, contohnya kayak gimana sih mengubah bentuk energi itu tentang apa? Mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Tuh, ada lagi. Mengubah energi listrik menjadi energi angin. Contohnya apa? Kipas angin. Betul. Adem, iya. Ih, kalian masih ingat. Oke, karena kalian masih ingat sama materi kemarin. Kalian tahu nggak nih kita bakal belajar apa hari ini? Gak tahu. Nggak tahu. Nih, Ibu bakal kasih clue-nya ya ke kalian. Ada yang udah sarapan belum nih hari ini? Aku udah Udah, kamu sarapannya pakai apa? pakai ayam Kenapa pakai ayam? karena ibu aku masaknya ayam. Betul. Nah, kita bakal belajar tentang ayam. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita belajar tentang ayam? Nggak tahu. Oke. Nah, kita belajar tentang ayam. Atau kalian pernah jalan-jalan ke taman, ke hutan, atau ke kebun binatang, yang kalian lihat apa? Pohon, Pohon, hewan. Hewannya apa aja? burung, Burung, terus Kelinci. kelinci, kucing, kucing, apa lagi? Harimau. Harimau. Nah, harimau sama kucing sama nggak sih? beda. Beda. Apa yang bikin beda? Harimau besar, kucing kecil. Tuh. Nah, kalau tumbuhannya yang kalian lihat apa? Bunga, Buah, apa lagi? buah. Pohon. Buah masuk tumbuhan. Oh, Bukan. bukan. Iya. Pohon apa? Buah bukan tumbuhan ya. Ya, Oke. Bu. Ya. Terus kalau misalkan kalian nih ada yang punya kucing kan di rumahnya? Nggak Enggak. ada. Kalian pernah nggak sih ngeliat kucing kok beda sih ibu sama anaknya? Kenapa sih kok bisa beda? Enggak tahu. Tahu. Kita bakal belajar tentang itu. Ya. Kenapa sih hewan itu satu jenis kayak ayam, sama-sama ayam, tapi kenapa dia beda warnanya, beda bentuknya? Ada yang tahu? Enggak. Oke, kita bakal belajar tentang hari ini belajar tentang keanekaragaman hayati. Oke,
belajar tentang apa? Keanekaragaman hayati. Sekarang kita bakal belajar tentang keanekaragaman hayati. Kalian tahu ya sih apa itu keanekaragaman hayati? Enggak. Oke, jadi bakal jelasin keanekaragaman hayati adalah sebuah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya apa aja, kayak tumbuhan, hewan, sampai ke mikroorganisme. Nah, keanekaragaman hayati ini itu sangat penting banget. Kenapa? Untuk menjaga sebuah keseimbangan alam. Kayak hewan, kalau misalnya nggak ada hewan, kamu makan tadi pakai ayam. Kalau misalnya kamu nggak ada ayam, gimana makannya? Nggak ada dagingnya, nggak ada proteinnya, ya kan? Tumbuhan ada sayuran, ada buah, ya kan? Nah, kamu gimana? Nggak ada vitaminnya, nggak ada vitamin A dari wortelnya, dari sayurannya, ya kan? Makanya kenapa? Karena keragaman hayati itu sangat penting untuk keseimbangan alam. Nah, tadi itu penjelasan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini ada beberapa tingkatan. Ada yang tahu nggak sih ada berapa tingkatan? Enggak. Nggak tahu. Jadi keanekaragaman hayati ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ada 3 tingkatan. Ibu kasih tahu ke huruf pertamanya sama huruf terakhirnya. Nanti kalian yang isi maju ke depan, oke? Oke. Nah, yang terakhirnya ada yang nggak tahu nggak nih apa? Enggak. Yang terakhir itu jawabannya K. Pagi. O. Eko. Sistem. Betul. Ekosistem. Rais. Tingkatan pertama genetik, betul. Amira spesies, betul. Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan: genetik, spesies, and ekosistem. Ya. Ya. Keanekaragaman hayati penjelasannya udah. Tingkatan keanekaragaman hayati kalian udah tahu ada apa aja tadi? Genetik, spesies, sama ekosistem. sistem. Nah, ada 3 tingkatan. Nah, ibu bakal kasih kalian gambar tentang 3 tingkatan keanekaragaman hayati: genetik, spesies, and ekosistem, dan manfaat keanekaragaman hayati untuk kehidupan. Nah, kalian simak gambarnya sambil ibu menjelaskan. Silakan. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman genetik. Nah, contohnya keanekaragaman genetik itu ada pada gambar tersebut kan. Nah, keanekaragaman genetik ini mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Contohnya pada gambar ada di halaman 1. Nah, itu ada gambar apa? Ayam. Nah, ayam itu ada 3 gambar ayam. Ayam apa aja? Yang pertama ada ayam cemani. Ya, ayam cemani itu hitam, matanya, kulitnya, bulunya, bahkan sampai darahnya pun hitam. Nah, yang kedua itu ada ayam kampung. Pernah lihat dong ayam kampung? Pernah Pernah. makan juga kan? Ayam kampung. Pernah. Nah, yang terakhir ada ayam kate. Ayam kate itu ayam yang buat dipelihara. Nah, itu ayam kate. Nah, dari 3 ayam aja kita ada beda-beda ya. Nah, ayam cemani, ada ayam kampung, ada ayam kate. Nah, itu adalah yang dimaksud keanekaragaman genetik. 1 ayam tapi jenisnya banyak. Ya. Nah, keanekaragaman genetik ya, tingkatan genetik itu ada lagi. Contohnya apa? Ada kucing, ya kan? Kucing itu ada apa aja sih? Ada kucing Anggora, ada Persia, ada kucing kampung, kayak di contohnya, ya kan? Kenapa bisa terjadinya perbedaan? Karena ada variasi perbedaan Genetik. Iya, makanya kulitnya beda, warnanya beda, ya kan? Nah, itu yang diakibatkan oleh perbedaan variasi antar individu sejenis pada perbedaan genetik. Nah, tumbuhan juga ada. Contohnya apa? Bunga. Nah, di situ ada contoh bunga mawar. Nah, bunga mawar tuh warnanya banyak kan? Iya. Ada merah, ada pink, ada kuning, ada putih. Kenapa sih bisa beda-beda gitu warnanya? Karena ada perbedaan
genetik. Nah, perbedaan genetik ini itu adalah perbedaan antar individu sejenis satu mawar tapi warnanya Beda-beda. banyak. Iya, beda-beda, betul. Tingkatan keduanya nih, ada apa tadi? Keanekaragaman Spesies. Nah, keanekaragaman spesies ini merujuk pada perbedaan variasi atau keanekaragaman perbedaan spesies ya yang ada di wilayah bumi. Contohnya apa pada gambar tersebut? Ada serangga pada hewan, ya kan? Iya. Serangganya ada apa aja sih di contohnya di gambarnya? Kupu-kupu. Kupu, ada apa lagi? Belalang. Belalang, apa lagi? Lebah. Lebah, apa lagi? Capung. Capung. Nah, kupu-kupu, lebah, belalang, dan capung itu satu spesies yang sama, namanya spesies tapi Serangga. bentuknya beda. Ada kupu-kupu, ada lebah, ada belalang, ada capung. Paham? Paham. Nah, ada lagi contoh lainnya pada hewan. Kucing besar. Ada apa aja? Ada Harimau. harimau, Ada singa. ada singa, Citan. ada citah, Macan tutul. ada macan tutul. Nah, itu masuk ke dalam spesies kucing besar. Kalau kucing kecilnya ada kucing. Iya. Nah, kucing besar tuh yang besar-besar kayak singa. Nah, singa, citah, macan tutul sama harimau itu masuk ke dalam spesies kucing besar. Dia satu spesies tapi bentuknya beda. Singa banyak bulunya, macan tutul banyak tutul-tutulnya, ya kan? Nah, Iya. citah warnanya hitam. Nah, begitu. Nah, selanjutnya pada tumbuhan. Ada tumbuhan nih, ya. Tumbuhan yang bikin beda itu ada di sini, ada kacang. Kacang. Panjang. Iya, terus Pete. teh, terus Kacang tanah. kacang tanah, apa lagi? Kacang buncis. Kacang buncis, apa lagi? Kacang hijau. Kacang hijau, terus Kacang kapri. kacang kapri. Nah, itu satu spesies yang sama-sama kacang tapi beda. Ada pete Cina, ya kan? Ada kacang hijau, kacang panjang, itu satu spesies. Tetapi mereka memiliki perbedaan variasi yang disebut perbedaan Spesies. satu spesies tapi bentuknya beda. Beda. Paham sampai sini? Paham. Oke. Hasil tingkatan itu ada keanekaragaman Sistem. ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini variasi jenis ya penampakan alam yang lahir dari interaksi ragam makhluk hidup ya atau lingkungannya. Contohnya ada padang pasir, ya ada hutan tropis, ada ekosistem padang Gurun gurun pasir. ya betul, ada gurun pasir dan ekosistem lainnya. Nah, itu yang masuk ke dalam keanekaragaman ekosistem. Kan tau gak sih yang hidup di gurun pasir tuh hewan apa? Entah. Unta, ya kan? Kalau misalnya singa hidup di gurun pasir bisa nggak sih? Enggak. Enggak. Kalau misalkan ikan hidup di gurun pasir bisa nggak sih? Enggak. Kalau panda Enggak. 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 Nah, makanya setiap ekosistem itu punya ragam makhluk hidupnya tersendiri. Sendiri. Kayak hutan tropis tuh ada singa, ya kan? Ada ular. Nah, itu yang hidup di tropis. Jadi ada beberapa makhluk hidup yang nggak bisa hidup di gurun, ada yang bisa hidup di gurun, ada yang enggak. Nah, seperti tadi unta bisa hidup di gurun. Selanjutnya, nah, kita bakal masuk ke manfaat terakhir. Manfaat keanekaragaman hayati. Salah satunya apa? Sebagai bahan pangan. Pangan. Nah, sebagai bahan pangan kalian nih, keanekaragaman hayati itu kayak apa? Bumbu-bumbu, ya. Kayak bumbu-bumbu kunyit, rempah-rempah, ya. Itu masuk ke dalam manfaat keanekaragaman hayati. Kayak ibu kamu masak ayam goreng itu ada bumbu rempah-rempahnya. Nah, yang bikin rasanya ayam goreng itu semakin enak. Kalau misalkan masak nggak pakai bumbu tuh rasanya enak nggak? Enggak. Nah, makanya kenapa ada bumbu. Nah, bumbu ini dari mana asalnya? Dari Tumbuhan. Nah, tumbuhan itu masuk ke dalam keanekaragaman hayati. Ya, jadi tumbuhan itu bermanfaat bagi kita. Ya, manfaat keanekaragaman hayati lainnya itu contohnya sebagai bahan kosmetik.
ya kan. Iya. Bahan kosmetik itu kayak apa? Kayak lidah buaya itu tumbuhan. Lidah buaya manfaatnya untuk apa? Untuk penumbuh rambut, penyubur rambut, kan suka lihat gak sih kayak lotion dari lidah buaya, terus iya, kayak Bu. buat rambut. Nah itu. Nah ada juga serai. Nah serai ini buat apa? Daun serai untuk anti nyamuk, bisa nih ya diolah sedemikian rupa sampai ini bisa jadi anti nyamuk. Atau sekarang juga ada nih ya kan, serai itu udah bagus banget buat anti nyamuk, jadi aman, herbal ya, itu bagus banget. Selain serai ya, selain kosmetik ada lagi untuk apa? Untuk bahan bangunan, untuk properti rumah. Contohnya apa? Ada kursi, ada meja, ada tempat tisu. Itu terbuat dari apa sih? Dari rotan. Nah rotan ini bisa kita buka, bisa kita pakai ya, bisa Dianyam ya, Bu. iya betul, dianyam jadi banyak. Kan kalian pernah lihat gak sih anyaman-anyaman yang dari rotan? Iya. Banyak kan, ada Iya. tempat tisu, ada kursi, ada meja, ada Topi. lemari, topi, betul ya. Banyak banget manfaat karena keragaman hayati untuk kita. Nah yang paling penting dari bisa buat obat-obatan. Nah obat-obatan itu ada apa aja, coba sebutin. Ada Cacing. Ada cacing buat apa itu? Untuk mengobati sakit tipes. Betul, cacing bisa mengobati sakit tipes, tapi harus diolah sedemikian rupa dulu sampai akhirnya menjadi obat. Ada apa lagi? kulit buah kina Kulit buah kina buat apa? untuk obat anti malaria. Nah, malaria, betul banget, itu bisa menyembuhkan. Ya, ada apa lagi? Kumis kucing. Kumis kucing itu tumbuhan ya, bukan Iya. kumis kucing beneran ya. Ya, Nah, itu manfaatnya buat apa nih kumis kucing nih? mengobati infeksi saluran kencing. Betul, kumis kucing. Ya itu harus diolah juga, nggak bisa langsung dimakan, harus diolah dulu. Nah selanjutnya ada apa lagi yang terakhir? Ada kayu putih Iya, kayu putih itu buat apa? sebagai bahan dasar minyak kayu putih Hmm. untuk mengobati masuk angin, hidung tersumbat dan sakit. Betul. Nah kalian pernah nggak sih pakai beli minyak kayu putih, pakai minyak kayu putih? Nah Pernah. itu dari daun kayu putih. Putih. Nah banyak banget kan manfaatnya buat kehidupan, ya kan? Iya, Buat kita banyak banget manfaat. manfaatnya. Selain itu ada juga nih keanekaragaman hayati. Manfaat keanekaragaman hayati buat kita itu buat apa? Buat baju yang kalian pakai. Jadi contohnya kayak apa? Kapas, kayak serat nanas, serat pisang, eceng gondok. Itu bisa diolah jadi baju, jadi tas, jadi sendal ya. Itu bisa diolah jadi pakaian. Nah itu harus diolah dulu, jadi banyak banget kan manfaatnya. Iya. Selain itu ya kan, kalian tahu suling, Tahu. gendang? Tahu. Nah bambu itu bagian dari keanekaragaman hayati yang bisa diolah, yang bakal jadi manfaat keanekaragaman hayati untuk makhluk hidup lainnya. Bisa jadi alat musik kayak suling, kayak gendang, ya kan? Dan Iya. masih banyak lagi. Nah makanya kenapa kita harus bersyukur nih, keanekaragaman hayati yang udah kita pelajarin ini banyak. Iya. Ada apa tadi? Genetik, Contoh ekosistem, spesies, ekosistem. Contohnya genetik itu apa tadi? kucing, Terus contohnya spesies itu ada apa tadi? Ya, serangga, Serangga. kucing Nah, besar. betul. Ekosistem ada apa lagi? Ekosistem, Ada. manfaatnya. Bor- Gurun pasir. Betul, ada gurun pasir. Terus manfaatnya buat apa aja? Manfaatnya Buat apa aja? Membuat alat perabotan rumah. Ya, apa lagi? Obat-obatan, Iya, kosmetik. Betul, bahan pangan. Nah, kita udah alat belajar. pakaian. Iya, buat pakaian juga udah oke banget. Jadi kalian ya udah paham tentang keanekaragaman hayati. Jadi ibu bakal kasih soal buat kalian ya, kerjakan. Dan kalian coba cari tahu ya, yang di lingkungan sekitar kalian, mau lingkungan rumah, sekolah ya, atau di lingkungan sekitar rumah kalian, terserah ya. Ada keanekaragaman apa aja, genetik di rumah kalian ada apa ya, mau hewannya, mau tumbuhannya, manfaatnya yang bisa kalian tahu apa
ya, itu bakal ibu kasih soal nih soalnya ya. Jadi soalnya ini, jadi nanti kalian kerjakan ya, nanti kalian kerjakan ada 5 soal pilihan ganda dan ada 5 esai ya. Kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing individu, nggak boleh nyontek. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Udah. Oke, ini akan ibu nilai. Besok ibu akan bagikan ya. Iya. Materi apa aja yang udah kalian pahami? Ya, tadi apa aja yang udah kalian pahami? Keanekaragaman. Hayati. Terus Tingkatan. tingkatannya ada apa aja tingkatannya? Genetik, Spesies ekosistem. Terus sama mas? Manfaatnya. Nah, ada nggak sih materi yang belum kalian pahami? Tidak ada, sudah paham. Sudah paham semua? Sudah. Oke, nah ibu pengen tahu nih gimana sih rasanya perasaan kalian ini ya selama proses pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati ini. Senang, seru. Seru, Ya. senang, happy. Iya. Ya, oke, berarti kalau misalnya nanti ibu ngadain tes lagi, oke ya. Iya. Oke, siap. Siap. Oke, ya karena waktunya kita dikit lagi ya, beres-beres kita mau pulang. Oke, ya berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oke, Amira silakan mimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum pulang mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalian boleh pulang. Assalamualaikum. Salam.